السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayohal ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Hanya saja manusia sangat zolim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan dalam surah Ibrahim di ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zolim dan manusia sangat kufur. Zolim, ketika Allah menyebutkan manusia sangat zolim, zolum, Allah menyebutkan dengan kalimat zolum, sangat zolim, dan kafar, sangat kufur. Kezoliman manusia kepada Allah SWT dengan mereka berbuat syirik. Kemudian kezaliman manusia kepada dirinya sendiri dengan banyak berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, kezaliman manusia kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan bahwa manusia ini sangat zolim. Kemudian manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya ikhwani fiddin, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan pangkalnya syukur adalah tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ra'sus syukri at-tauhid, bahwa pangkalnya syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, dan Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah. Ini semua lebih nikmat dari semua nikmat yang ada. Artinya
nikmat Islam dan sunnah ini lebih nikmat dari semua nikmat yang ada. Cuma yang harus antum perhatikan, ikhwan fiddin, azakumullah, dan tolong diperhatikan kepada semuanya, baik ikhwan, akhwat, bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh panitia, tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, bahwa antum datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Kalau antum datang ke sini untuk jalan-jalan, untuk main-main, gak ada manfaatnya. Makanya perbaiki niat dulu. Kita ini datang untuk apa? Untuk sekedar ingin tahu ustadznya, ingin jalan-jalan, ingin ketemu teman, atau yang apa? Niatnya apa dulu? Jangan sampai sia-sia. Kita datang dari tempat yang jauh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan itu yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Makanya ini perhatikan dulu, niatnya harus jelas ini. Dan sering saya ingatkan dalam kajian-kajian dan juga dalam tabligh akbar, adab dalam thalabul ilmu itu dijaga. Kalau enggak, kita enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Yang pertama kali ikhlas. Niat kita nih kesini mau apa? Mau jalan-jalan, mau sekedar ya pengen tahu apa isi kajiannya, atau niat kita karena Allah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita pahami, untuk kita amalkan. Niatnya dulu harus ikhlas, karena tanpa keikhlasan nggak akan diterima semuanya, baik saya, antum, panitia, atau semuanya harus niatnya ikhlas karena Allah. Ketika tidak ikhlas nggak akan diterima oleh Allah. Makanya banyak ilmu yang tidak barokah karena tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmunya. Maka ilmu banyak yang tidak bermanfaat karena tidak ada keikhlasan dari yang mengajarkannya. Ikhlas ini penting. Banyak yang tidak berkah ilmu itu karena nggak ada keikhlasan. Ikhlas ini harus, meskipun sulit, dan orang nggak boleh mengatakan dirinya ikhlas, tidak boleh, tidak boleh. Tapi dia berusaha untuk ikhlas karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Yang kedua, adabnya perhatikan, dan ini sering saya ulang supaya antum betul-betul perhatikan. Dengarkan. Yang ketiga, diam. Dengarkan dan diam. Dan tolong jangan ada yang berbicara. Itu di tempat akhwat itu masih ada yang berbicara itu. Dengarkan dan diam. Enggak ada manfaatnya nanti antum. Dengarkan dan diam, karena Allah merintahkan demikian. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam surah Al-A'raf ayat 204. Surah 7 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Maka Nabi ketika Nabi menyampaikan nasihat kepada umat, pelajaran kepada umat, Nabi mengatakan kepada sahabat, ansitin nas, suruh diam semua manusia itu. Suruh diam. Karena nggak ada manfaatnya usah ceramah, menyampaikan ilmu, tapi nggak didengarkan. Dengarkan dan diam. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua dengarkan baik-baik, yang ketiga diam. Semuanya. Artinya yang hadir, panitia, dan yang lainnya semuanya harus diam. Dengarkan dan diam. Yang keempat, tadi sudah disampaikan, yaitu al-fahmu. Karena dikatakan al-ilmu al-fahmu, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Berarti serius dengarkannya, ada kesungguhan. Karena tanpa keinginan yang keras, tanpa kesungguhan nggak akan dapat ilmu. Bab Imam Syafi'i menyebutkan harus ada hirs dalam thalabul ilmi, dan harus ada ijtihad. Hirs, kemauan yang keras, dan ijtihad, kesungguh-sungguhan untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Sebab kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita faham apa yang disampaikan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan, diberikan paham tentang agama. Jadi harus berusaha untuk memahami. Dan paham ini tonggaknya agama. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, di awal-awal beliau mengatakan bahwa tonggak Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama
yaitu husnul qasad. Yang kedua, sihatul faham. Tonggak agama Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama, husnul qasad. Niatnya harus benar. Niatnya harus ikhlas. Yang kedua, sihatul faham. Paham dia. Benar pemahamannya. Sebab banyak orang sesat karena nggak benar pemahamannya. Jadi harus ada husnul qasad. Yang kedua apa? Sihatul faham. Sihatul faham. Paham yang benar. Kemudian yang kelima, catat. Adab yang kelima dalam thalabul ilmi, catat. Antum datang ini jangan bengong. Bukunya bawa, mushafnya bawa, buku catatan bawa. Kalau antum bengong, paling yang bisa diserap 10 menit dari 2 jam saya ceramah. 10 menit aja. 10 menit dibawa pulang, hilang. 10 menit dibawa pulang, hilang. Tapi kalau antum catat, insya Allah antum bisa murajaah di rumah, bisa mutolaah lagi, bisa mengulang lagi. Manfaat. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Kata Anas bin Malik, qaidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Disuruh ikat ilmu dengan tulisan. Jadi yang pertama kali menyuruh untuk mencatat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat ilmu itu supaya tidak hilang. Makanya jadi buku oleh para ulama tulisan itu manfaat buat kita semuanya. Jadi ikat ilmu dengan tulisan. Setiap antum mengaji itu biasakan bawa buku yang dikaji. Yang kedua bawa mushaf Al-Quran. Yang ketiga bawa buku catatan. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Jangan bawa makanan. Bawa ini. Ngaji ini mau ngaji bukan mau makan. Jadi di tempat kajian itu dengarkan baik-baik, diam, catat. Bukan makan nanti ada waktunya. Makanya kalau ada pengajian makan itu nggak ada manfaatnya udah. Yang lebih kuat apanya? Makan yang lebih kuat. Yang paling banyak makannya siapa? Ustadznya. Karena kalau acara apa aja, besek yang paling gede siapa? Ustadznya. Berarti yang paling banyak makan siapa? Ustadznya. Ini nggak manfaat. Buat murid nggak manfaat, buat ustadz nggak manfaat. Karena ngaji makan, nggak ada. Bawa makanan nggak ada. Ngaji, bawa kitab, bawa buku, bawa mushaf, bawa catatan. Serius, sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, adabnya mengamalkan. Ilmu ini bukan koleksi ilmu, diamalkan ilmu itu. Ilmu itu untuk diamalkan. Sebab Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dan itu yang dijamin oleh Allah dengan sorga. Ratusan ayat Allah sebutkan iman, amal soleh. Allah menyebutkan tentang sorga dalam surah Az-Zukhruf. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Amal. Dan di akhirat nanti ditanya oleh Allah, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya yang diamalkan atau tidak akan ditanya di hari kiamat nanti. Ilmunya diamalkan atau tidak. Makanya kita berusaha bahwa kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Baik akidahnya, ibadahnya, sholatnya, muamalahnya, itu diamalkan. Sebab jangan kita nyuruh orang tapi nggak diamalkan. Ini untuk semuanya, baik untuk ustadznya maupun untuk muridnya sama, harus mengamalkan, wajib. Apalagi ustadznya lebih berat lagi. Bab kena nanti kepada ayat Al-Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak berpikir? Allah ajak dia untuk berpikir, untuk berakal. Kenapa dia ngajak manusia tapi dia nggak mengamalkan ilmu itu? Rugi dia. Lebih keras lagi Allah sebutkan dalam surah As-Saff, itu dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah As-Saff Allah sebutkan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah kalian mengucapkan tapi kalian tidak mengamalkan. Makanya amal soleh ini harus diamalkan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian, belajar. Kalau sudah belajar amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan.
Kemudian yang ketujuh yaitu dakwah. Kalau kita sudah belajar, sudah memahami, sudah mengamalkan, dakwakan. Pertama kali dakwah kepada siapa? Keluarga. Makanya Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Nabi ancam, semua dikumpulkan. Orang-orang Quraisy, Nabi jelaskan kepada mereka tentang apa? Tentang tauhid pertama kali, tidak yang lain dulu. Tauhid, tentang tidak boleh mereka menyembah kepada selain Allah. Nabi kumpulkan mereka semuanya. Dan ada dalam kitab tauhid ini, Nabi kumpulkan. Dan Nabi menjelaskan bahwa Nabi nggak bisa melindungi mereka, nggak bisa menyelamatkan mereka kecuali mereka sendiri beramal dengan amal yang soleh, yang didasari dengan tauhid kepada Allah, ikhlas, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Hatta kepada Fatimah, Nabi mengatakan, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta harta dariku, apa yang kau kendaki, tapi aku nggak bisa membela kamu dari azab Allah nanti pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW nggak bisa membela anaknya yang paling Nabi sayangi, Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nggak bisa Nabi. Apalagi keturunannya yang ngaku-ngaku sebagai keturunan siapa? Keturunan Nabi. Nabi nggak bisa melindungi mereka dan nggak ada jaminan masuk surga. Surga itu tergantung dari apa? Dari apa? Iman dan amal soleh. Iman. Abu Lahab masuk neraka. Apanya Nabi Abu Lahab? Pamannya Nabi. Abu Thalib pamannya Nabi. Karena dia tidak beriman, tempatnya neraka. Syaratnya iman dan amal soleh. Nggak ada keturunan. Tadi dibacakan oleh Ustadz Beni hadis Nabi SAW. Cuma hadis ini ada lanjutannya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan tidak berkumpul satu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah, di rumah dari rumah Allah, itu di masjid, yang mereka membaca kitabullah, mempelajarinya, melainkan yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Diliputi yang kedua rahmat Allah. Yang ketiga apa? Yang pertama turun sakinah. Yang kedua diliputi rahmat. Yang ketiga dikelilingi oleh malaikat, wa hafat malaikah. Yang keempat, orang yang berkumpul di masjid untuk ngaji itu akan disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah. Itu luar biasa. Antum mengaji, nuntut ilmu itu manfaatnya di hadis ini, yang pertama membawa manusia ke sorga. Yang kedua, ketika kita kumpulnya apa? Turun sakinah, ketenangan. Yang ketiga apa? Rahmat, diliputi rahmat Allah. Dan ini kita butuh rahmat Allah. Setiap hari kita berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita minta kepada Allah agar diberikan rahmat dan jangan ditinggalkan meskipun hanya sekejap mata. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni aslih sya'ni kullah. Ya Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong, bereskan semua urusanku, jangan kau tinggalkan meskipun hanya sekejap mata. Kita butuh rahmat Allah. Maka yang kedua, yang ketiga di sini diliputi rahmat Allah. Yang keempat dikelilingi malaikat, wa haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi. Artinya malaikat menghormati orang yang nuntut ilmu. Yang kelima apa? Wa dzakarahumullah fi man 'inda. Allah sebutkan di hadapan malaikat yang berada di Allah. Ini manfaat. Yang jadi syahid yang terakhir ini, yang tadi ngaku keturunan Nabi, wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, nggak bisa dikejar oleh nasabnya. Meskipun nasabnya mengatakan dia dirinya keturunan Nabi,
keturunan ningrat, pangeran, keturunan sultan, atau segala macam lah yang mereka bangga. Itu nggak akan bisa nanti di hari kiamat kecuali dengan apa? Iman dan amal soleh. Kebanggaan mereka mengatakan saya keturunan ningrat, saya keturunan nabi, kemudian dia tidak melakukan amal-amal soleh, nggak ada manfaat di hari kiamat, nggak ada manfaatnya. Karena semua orang di hari kiamat tergantung daripada amal solehnya. Hatta dia masuk surga tergantung dari amal solehnya. Bahkan tingkatan di surga tergantung dari amal solehnya. Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu, dan semua akan mendapatkan tingkatan derajat di surga tergantung dari apa yang diamalkan. Amal dalam Islam ini agama amal. Makanya kita dakwakan kepada keluarga kita semuanya agar mereka mengikuti Quran dan Sunnah ini ala fahmi salaf, mentauhidkan Allah dan melakukan amal-amal soleh. Mentauhidkan Allah, melakukan amal soleh. Keluarga dakwakan. Jadi yang ketujuh dalam adab ini, dakwakan kepada keluarga. Semuanya dakwakan. Kemudian Allah juga menyebutkan lagi yang paling penting, dakwah kepada keluarga kita, istri, anak, suami, orang tua, kakak, adik, itu dakwakan. Sebab Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Neraka ini bakaran manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, yang tidak mereka berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi keluarga antum dakwakan. Setelah kita menuntut ilmu ini, kita mengamalkan, dakwakan keluarga. Jadi antum berusaha bagaimana keluarga kita ini mengikuti sunnah. Dakwah kepada keluarga bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana keluarga ini bisa melaksanakan sholat dengan benar, dan yang lainnya terus seperti itu. Tapi yang asas adalah tauhid. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan, adab. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam prinsip kita beragama, ikhwan fillah, azakumullah, yaitu, jadi yang pertama tentang adab. Yang kedua, bahwa agama Islam ini merupakan agamanya para nabi dan para rasul. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, semua agamanya apa? Islam. Dan banyak ayat-ayat yang dalam Al-Quran menjelaskan bahwa semua nabi itu adalah agamanya Islam. Baik dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, mau surah-surah yang lainnya menjelaskan bahwa agama para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam adalah agamanya Islam. Kemudian agama ini setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan. Sempurna sudah. Agamanya sempurna, tetap semua nabi melaksanakan tauhid, dan juga Nabi Muhammad mendakwakan tauhid, dan syariat Nabi Muhammad syariat yang paling sempurna dari semuanya. Syariat yang sebelumnya dihapus ditetapkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sempurna. Makanya Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Maka dari yang kedua ini, bahwa agama Nabi Islam, dan Islam sudah sempurna, maka yang ketiga sebagai lanjutan yang kedua, bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama yang lain kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-Maidah ayat 3 yang tadi saya bacakan. Dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi bahwa sempurna agama Islam. Maka nggak boleh orang mencari agama selain dari agama Islam. Ini perhatikan, nggak ada lagi agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, apakah Yahudi atau Nasrani atau yang lain,
mereka harus masuk ke dalam agama Islam ini. Kalau mereka nggak masuk, ya mereka tempatnya di neraka. Dengan nas Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itu sesungguhnya agama yang diridhai Allah, agama Islam. Kemudian di ayat 85-nya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Mencari agama selain Islam enggak akan diterima. Berarti satu, agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah, agama yang membawa manusia ke surga hanya satu. Agama apa? Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Jadi satu, agama itu agama Islam. Makanya kita mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, tidak memaksa, tidak. Karena nggak ada paksaan dalam agama, kita mengajak dengan cara yang baik kepada mereka untuk masuk dalam agama Islam. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengajak ahlul kitab. Kalau disebutkan ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kemarilah kalian semuanya, Yahudi Nasrani semua, mari ila kalimatin sawa, kepada satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Kalimat ini sudah didakwakan oleh nabi-nabi sebelumnya, kalimat yang sama. Apa yang pertama? Alla na'budu illallah, nggak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam mengajarkan ini, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semua nabi, semua rasul, semua sama. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa syanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat itu dia seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendak beribadah kepada Allah. Wa syanibut taghut, dan jauhkan taghut. Apa taghut itu? Apa-apa yang disembah selain Allah. Semua nabi begitu. Makanya di sini disebutkan beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini semua agama sama, semua nabi sama, mengajak untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang ketiga apa? Di ayat ini surah Ali Imran 60, yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan enggak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.